Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan stambok B1B1211000. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu Chain Reaction of Behavioral Bias and Risk Investment Decision in Indonesian Investor. Penelitian ini dilakukan oleh Rika Dwi Ayu Primatasari, Alim Syariati, dan Sumarlin. Tahun penelitiannya itu tahun 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan perilaku keuangan dengan menguji peran emosi dan mengatur ilusi kontrol atau percaya diri dalam pengambilan keputusan investor. Penelitian ini berlokasi di Indonesia dengan menggunakan populasi anggota Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dengan metode sampling yaitu sampel jenuh. Jumlah sampelnya yaitu 4 universitas. Periode amatannya pada tahun 2021. Terdapat 3 jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel mediasi, variabel independen, variabel dependen. Untuk variabel independen yaitu pengambilan keputusan dan ilusi kendali, variabel mediasi yaitu terlalu percaya diri, dan variabel dependen yaitu emosi primer dan sekunder. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan investor dalam mengalokasikan dana dengan harapan keuntungan dalam jangka panjang. Indikator untuk mengukur dalam variabel ini adalah ketergantungan, rasionalitas, dan intuisi. Selanjutnya, model dari penelitian ini seperti gambar yang ditertera dengan menggunakan alat analisis yaitu Smart PLS3 dengan Lister versi 10. Penelitian ini menghasilkan beberapa hipotesis. Yang pertama, comparative advance tidak mempengaruhi hubungan antara intelektual kapital dan nilai. Hipotesis kedua yaitu emosi adalah pendorong positif dari rasa percaya diri dan berlebihan pada investor awal. Selanjutnya, temuan dari penelitian ini yaitu emosi adalah salah satu fondasi ilusi kendali hipotesis yang diterima. Emosi adalah pendorong positif dan rasa percaya diri yang berlebihan pada investor awal. Hipotesis ini ditolak. Dan keterbatasan dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini secara teknis dan teoritis masuk akal dan terorganisasi dengan baik, namun pandangan pendahuluan terlalu singkat. Itu riset dari penelitian ini yaitu perlu untuk mempertimbangkan penambahan periode dalam tahun penelitian serta memperjelas pada penggunaan variabel penggunaan software serta penambahan mengenai gambaran detail proses perhitungan yang harus dijelaskan. Selanjutnya, jurnal yang kedua dengan judul Perceived Value of Organizational Foresight Process of Effect of Illusion of Control and Individual Foresight. Penelitian ini dilakukan oleh Natalia Borets, Requel, Janisek, dan Moniz pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi perbedaan pendekatan organisasi dan individu dalam pandangan ke masa depan, serta dampak terhadap pengambilan keputusan strategis. Lokasi penelitian ini terletak pada negara Brazil dengan populasi yang digunakan yaitu para eksklusif di sektor keuangan dan teknologi di Brazil. Metode sampel yaitu sampel jenuh dengan jumlah sampel 382 individu dengan periode amatan tahun 2019. Terdapat beberapa jenis variabel. Yang pertama variabel independen, mediasi, dan dependen. Variabel independen yang pertama individual tinjauan ke masa depan, dan kedua ilusi kendali. Variabel mediasi yaitu perceived value. Variabel dependen yaitu niat adopsi. Model yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang telah tertera dalam gambar dengan menggunakan alat analisis Crobus Alpha dengan rata-rata variance diskresi atau EVA. Penelitian ini menghasilkan dua hipotesis. Yang pertama bahwa ilusi kendali meredukasi nilai yang dirasakan menjadi formal pandangan ke masa depan proses organisasi. Dan hipotesis yang kedua menyatakan bahwa kinerja individu, pandangan ke masa depan, dan praktik yang dilakukan secara efektif mengurangi nilai yang dirasakan menjadi nilai formal pandangan ke masa depan dengan proses organisasi. Temuan dari penelitian ini yaitu hasil nilai T menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini terkonfirmasi. Terbatasan dari penelitian ini, yang pertama, meskipun penelitian ini tidak mencakupi hubungan langsung antara ilustrasi kontrol dan individu tinjauan ke masa depan. Fitur research pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini mendatangkan dalam bidang pandangan ke masa depan dapat mengeksplorasi hubungan langsung antara ilusi kendali dan praktik individu tinjauan ke masa depan. Selanjutnya, jurnal yang ketiga dengan judul Overconfidence Bias and Investment Performance and Mediasi Effect of Risk Propensity. Penelitian ini dilakukan oleh Syed Zainul Abidin, Firza Qureshi, Jawad Iqbal, Shema Sultan pada tahun 2022.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memeriksa faktor-faktor yang menentukan bias terlalu percaya diri dan dampaknya terhadap kinerja investasi melalui kecenderungan risiko. Lokasi dari penelitian ini terletak pada negara Pakistan dengan populasi yaitu investor individu di Pakistan yang berpartisipasi dalam pasar saham. Metode sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan jumlah sampel 378 individu. Periode amatan ini pada tahun 2020 dengan menggunakan beberapa jenis variabel. Yang pertama variabel independen, mediasi, dan dependen. Variabel independen yaitu atribusi diri dan ilusi kendali, variabel mediasi yaitu kecenderungan risiko, dan variabel dependen yaitu kinerja investasi. Model penelitian yang digunakan seperti yang tertera pada gambar, yaitu model hipotesis berbasis kognitif dengan alat analisis yang digunakan yaitu analisis faktor eksploitasi EFA dan analisis faktor konfirmasi atau CFA. Dalam penelitian ini menghasilkan 3 hipotesis. Yang pertama, terdapat hubungan tidak langsung dan positif antara atribusi dan kinerja investasi. Hipotesis kedua, terdapat hubungan positif antara bias optimis dan kecenderungan risiko. Hipotesis ketiga, terdapat hubungan langsung dan positif antara kecenderungan risiko, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara atribusi diri dan kinerja investasi melalui kecenderungan risiko. Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini terbatas pada investor individu yang percaya bahwa bias kognitif mengarahkan mereka pada keputusan kinerja investasi. Proses yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, studi di masa depan dapat dilakukan terhadap bias lain seperti bias emosional atau perspektif dari perspektif investor individu, investasi yang memuaskan. Selanjutnya, jurnal yang keempat yaitu The Influence of Cognitive Bias on Investor Decision Making, The Moderation Role of Demography Factor. Penelitian ini dilakukan oleh Yofi Sharkani, Eric Shawal Al-Ghifari pada tahun 2022 dengan tujuan untuk menguji pengaruh bias kognitif seperti bias overconfidence dan bias ilusi kontrol terhadap pengambilan keputusan investor. Lokasi penelitian ini terjadi pada negara Indonesia dengan populasi investor individu di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Metode sampling yang digunakan yaitu accident sampling dengan jumlah sampel 100 responden, periode amatannya yaitu tahun 2021. Terdapat beberapa jenis variabel yang digunakan yaitu variabel independen, variabel dependen. Variabel independen yaitu overconfidence dan ilusi kendali. Variabel dependen yaitu pengambilan keputusan investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang tertera pada gambar ini dengan menggunakan alat analisis bantuan yaitu analisis faktor exploratory yaitu EFA dan analisis faktor confirmation atau CFA. Selanjutnya terdapat tesis yang ada pada penelitian ini. Yang pertama, overconfidence bias mempunyai pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investor. Selanjutnya itu hasil dari penelitian ini yaitu overconfidence bias mempunyai pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investor. Gender, usia, dan pendidikan moderasi mempengaruhi antara overconfidence bias terhadap pengambilan keputusan investor. Yang keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama, terbatasnya populasi yang menjadi subjek penelitian yaitu investor individu di Bandung. Dan yang kedua, pengambilan variabel, dimensi, dan indikator harus disesuaikan dengan perkembangan teori keuangan. Fitur research dalam penelitian ini, yang pertama itu penelitian di masa depan dalam bidang ini dapat memperluas cakupan studi untuk melibatkan populasi yang lebih luas, seperti investor dari sebagian wilayah atau kelompok demografis tertentu. Selanjutnya masuk kepada jurnal yang terakhir yaitu dengan judul Behavioral Bias Influence of Investment Decision of Capital Market Investor in Bangladesh Behavioral Finance Efforts. Penelitian ini dilakukan oleh Farhana Yasmin dan Jannatul Firdaus pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji 9 bias kognitif psikologi dan dampak terhadap pengambilan keputusan keuangan di pasar saham Bangladesh. Lokasi penelitian ini terdapat pada Bangladesh dengan populasi yaitu investor di Bursa Efek Dhaka. Metode sampling yaitu confinance sampling dan snowball sampling. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 196 individu dan periode amatannya pada tahun 2022. Variabel yang digunakan terdapat dua jenis. Yang pertama, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu overconfidence dan ilusi kendali. Variabel dependen yaitu faktor perilaku yang mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Selanjutnya, model yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model analisis faktor untuk menganalisis data faktor perilaku yang dimasukkan. Alat yang digunakan dalam analisis ini yaitu analisis korelasi matriks. Wujudnya terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, matriks korelasi merupakan matriks identitas yang menunjukkan bahwa variabel tidak berhubungan dan tidak cocok.
Hipotetisnya itu hasil dari penelitian ini, yaitu matriks korelasi bukanlah matriks identitas, keandalan data. Selanjutnya itu hipotesis dalam penelitian ini dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan investor seperti faktor ekonomi dan faktor politik. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.